Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabar sekarang kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik semuanya. Sebelumnya pimpin doa dulu oleh Fahmi. Silakan Fahmi, pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah mempelajari tentang mengenal Wali Songo ya. Nah sekarang pelajaran kali ini kita akan teruskan, tapi sebelumnya ya saya dulu ya. Saya cek dulu ya kehadiran. Sekarang yang nggak ada, yang tidak ada siapa sekarang? Ada nggak ada ya? Hadir semua. Ya berapa orang yang nggak ada? Berapa orang yang tidak ada? Satu orang ya. Siapa namanya? Lela ya. Lela nggak masuk. Nah sekarang kalau sudah, sekarang persiapan, Bapak akan tayangkan sebuah video, nanti Anda amati apakah isi video tersebut ya. Nah, coba lihat ya, saksikan dengan baik, cermati. Pada suatu malam hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana Sunan Kalijaga yang akan melibatkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya dan para saudara seperjuangan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semua bisa berkumpul untuk membahas tentang rencana saya yang akan menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan metode. Mengingat masyarakat Jawa yang sangat mengemari akan pertunjukan wayang, apakah Panjenengan setuju menyetujui dengan apa yang saya rencanakan? Maaf Raden, kenapa harus dengan pertunjukan wayang? Bukankah wayang itu haram? Karena bentuknya yang menyerupai dengan bentuk manusia. Bukankah kita mengetahui bahwa apa yang kita ciptakan tidak boleh menyerupai sesuatu yang sama persis apa yang Allah ciptakan? Baik, Kanjeng Sunan ini bantahan dengan saya terima. Kalau memang wayang dilakukan karena bentuknya yang menyerupai bentuk manusia, kemudian saya ubah bentuk wayang tersebut tidak lagi menyerupai bentuk manusia, apakah wayang tersebut masih dianggap haram? Misalnya saya akan mengubah bentuk tangan, kaki dan hidung yang saya panjatkan,
Itulah usulan saya. Apakah usulan saya bisa diterima? Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota Waris Songo yang lain, termasuk Sunan Giri, akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan wayang kulit. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemui penduduk dan mengajak mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Untuk menarik minat warga yang menyaksikan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga menawarkan hadiah berupa uang 1 gede yang akan dibagikan kepada siapa saja yang bersedia menyaksikan pertunjukan wayangnya. Pada keesokan harinya, Sunan Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Lakon Mawarudi sebagai lakon utama yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Suara keramaian wayang Sunan Kalijaga terdengar sampai ke area ruang tamu, sehingga membuat penasaran para warga yang melintas di area tersebut. Kalau begitu, kita masuk ke dalam pergubung saja untuk membuktikan kalau itu benar-benar orang yang sedang bermain wayang. Pada akhirnya, warga pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pendopo. Dan ternyata ada orang yang sedang bermain wayang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke pendopo untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Pada kesempatan itulah Sunan Kalijaga meyakinkan kepada mereka bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ajarannya, Sunan Kalijaga memberikan pesan kepada mereka agar menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik dalam hubungan antara sesama dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga berpesan, yang pertama, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Yang kedua, sholat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, mencari ilmu walaupun sudah pandai. Yang kelima, mencari rezeki yang halal. Yang keenam, hidup sederhana. Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya. Sunan Kalijaga juga menawarkan diri kepada siapa saja yang ingin menghadap pertunjukan wayangnya. Tidak perlu membayar upah dalam bentuk apapun, tetapi cukup membaca 2 kalimat syahadat saja. Dengan cara itulah ajaran agama Islam berkembang sangat pesat di Nusantara. Cukup ya. Nah sekarang gini, saya tanya sekarang ya, tentang video tadi, apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan. Silakan Irisa. Silakan. Dari video tersebut Ya. dapat kita simpulkan bahwa rencana Sunan Kalijaga yang akan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan wayang kulit. Namun Sunan yang lain kurang setuju dikarenakan bentuk wayang yang menyerupai manusia. Tapi pada akhirnya Sunan yang lain juga menyetujui tentang rencana dakwah Sunan Kalijaga tersebut. Dan pesan Sunan Kalijaga dalam video tersebut yaitu
pesan Sunan Kalijaga dalam video tersebut yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain, sholat dan bertakwa, berbakti kepada orang tua, mencari ilmu walau sudah pandai, mencari rejeki dan hidup sederhana. Terima kasih. Lengkap ya. Nah, itulah pesan Sunan Kalijaga dan strategi dakwah Kalijaga itu dengan wayang. Jadi orang dulu itu sebelum ada televisi, belum ada radio, belum ada telepon, masih sepi dunia ini kan. Itu senang nonton wayang dulu begitu. Sehingga Sunan Kalijaga ini membuat strategi dakwah dengan cara pertunjukan wayang. Upahnya apa? Upahnya hanya baca 2 kali bahasa, dijelaskan masuk Islam, selesai. Jadi dengan kesenangannya gitu. Selain wayang, ya. Nah, sekarang coba saya pengen dengar lagi, Fahmi. Saya pengen dengar dari Fahmi apa yang kamu lihat tadi, apa yang kamu maknai dari video tadi itu. Silakan, Fahmi. Ya. Silakan ya. Dari video menjelaskan dakwahnya Sunan Kalijaga dengan mempertunjukkan pagelaran wayang karena masyarakat di sekitar menyukai pagelaran wayang tersebut. Akan tetapi wayang yang digunakan Sunan Kalijaga bentuknya tidak menyerupai manusia asli agar tidak haram karena bentuknya menyerupai manusia. Wayang ini sangatlah efektif karena masyarakat di sekitar belum mengenal teknologi atau media pertunjukan yang bersifat menghibur. Dalam pertunjukan dakwah Sunan Kalijaga, banyak pesan-pesan penting bagi masyarakat dalam hal memperdalam ajaran agama Islam. Ya, bagus ya. Nah, tadi sudah sekilas satu bagian tentang strategi dakwah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Maka materi kali ini yang akan kita bahas, tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu strategi dakwah Wali Songo. Nah, tadi sudah dikenalkan satu macam, yaitu siapa? Strategi Sunan Kalijaga. Dan yang lain masih banyak lagi. Ya, ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Gresik. Ya, maka kalian harus mencari informasi, berdiskusi, dan tentang strategi dakwah Wali Songo itu. Nah, maka nanti dengan tujuan pembelajaran mengenal strategi dakwah Wali Songo ini, maka kalian saya suruh, kalian akan kami beri tugas, saya diskusi per kelompok untuk membahas tentang strategi dakwah Wali Songo itu. Ya. Nah, sekarang saya tunjuk ya untuk Sunan Giri kelompok Ali, untuk Sunan Kalijaga kelompok Delis, dan 3 kelompok Sri Romdiah, Sunan Giri, 4 Winda sebagai ketua kelompok yang membahas Sunan Muria. Ya, dan yang lainnya sisanya silakan Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Derajat, terus lagi Sunan Muria, ada lagi Sunan Sunan Kudus. Silakan nanti kelompok yang lain 4. Sekarang coba berkelompok silakan ya. Langsung balik ya. Silakan duduknya berempat silakan ya. Silakan ya, silakan. Gimana? Gak apa-apa, Bios. Gak pernah naon. Ada lagi yang belum, yaitu apa? Membuat baju takwa. Nah, itu kan belum dijelaskan. Nah, itu bisa. Ya, Sunan Kudus. Mana ada Sunan Kudus? Yang belum disebut tadi, sebutkan. Silakan.
Sangarana. Siap ya? Sudah Kudus siap ya? Sana, mana? Siap. Abah babunya siap. Cukup ya? Cukup. Sudah siap? Sudah cukup? Ya belum, silakan tambah. Kemudian lagi, Anda bisa cari di HP, di gadget Anda bisa cari informasi, ya. Bawa HP ada kuota, silakan buka di HP. Panitia ada kan ini? Siap ya. Sudah siap? Ya, ini habis ya. Silahkan sekarang Anda ketua kelompok berpresentasi ya. Presentasikan bagaimana hasil Anda mencari informasi tentang strategi dakwah Songo. Nah, yang pertama, coba presentasikan kelompok ahli Sunan Gresik ya. Coba silakan. Strategi Sunan Gresik yaitu mendirikan pesantren. Tujuan mendirikan pesantren dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial, keagamaan, serta menghimpun para santri. Ya, bagus ya. Itu aja, nggak ada lagi? Nggak ada. Silahkan kelompok Delis membahas Sunan Kalijaga. Udah Delis ya? Ya silakan Sob. Ya, gimana? Dalam pembakaran kemenyan yang asalnya sebagai sarana dalam upacara penyembahan dewa, kemudian dialihfungsikan oleh Sunan Kalijaga sebagai pengharum ruangan ketika umat muslim sedang berdoa. Apalagi yang lain? Coba silakan. Terus, Coba sebut. Yang lain. Dalam namanya Termasuk apa? Dia ahli busana, dia seorang seni busana, ahli seni busana. Apa yang dia ciptakan? batiknya. Baju batik. Nah, baju koko dan batik itu ciptaan dia, yang beliau ya, Sunan Kalijaga. Cukup ya. Sekarang kelompok Setirem dia Sunan Giri, silakan. Ya. Strategi dakwah Sunan Giri yaitu mendirikan pesantren di daerah Giri yang mayoritas santrinya berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu, mendidik anak-anak yang kemudian akan disebarkan ke wilayah Nusantara, dan membuat permainan-permainan anak yang bersifat agamis. Ya, jadi Sunan Giri ya menciptakan mainan anak sehingga mudah mengenal Islam. Nah, jadi ajaran Islam itu direkayasa dalam bentuk mainan, ya, diajarkan dalam bentuk mainan sehingga anak itu mengenal mudah. Ya, seperti celungan, ada jamuran. Nah, itulah Sunan Giri. Kemudian kelompok Winda, Sunan Muria, silakan. Winda, mana Winda? Ini, Winda, silakan.
Lombok Indah, Sunan Muria, bagaimana strategi dakwah Sunan Muria? Sunan Muria menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah. Sunan Muria juga memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Ya, Gus, ini Sunan Muria ya. Sunan Muria itu memberi keterampilan pada masyarakat supaya lebih pinter, ya, lebih terampil, berdagang, nelayan lebih maju, ya, pertanian lebih maju. Nah kemudian Sunan Kudus, kelompok Novita, ya, silakan. Ya. Novita ya. Ya. Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang mempunyai pengalaman belajar di Baitul Maqdis Palestina. Pada saat itu, beliau berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Karena itu, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549 dan masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah di sekitar masjid menjadi Kudus. Dalam melaksanakan dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga banyak menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Nah, cukup ya. Nah, ini Sunan Kudus itu merubah nama Loran menjadi Kudus karena dia berasal dari Al-Quds Palestina, sehingga tempat dia tinggal di Loran itu diubah dari Kudus. Nah, di kata Kudus itu jadi kata Al-Quds. Nah, itu ya. Nah, ini adalah strategi dakwah Wali Songo itu berbeda-beda, ya. Bagaimana keahlian, bagaimana keterampilannya. Maka Anda harus berdakwah dengan keahlian Anda, ya. Kalau dakwah itu mengajak orang untuk baik, ya. Caranya gimana? Diberi keterampilan, diajak berbuat baik, seperti para wali begitu, memberi pengetahuan. Malah para wali itu mengeluarkan biaya. Nggak kayak sekarang dakwah diberi amplop, bener nggak? Dulu nggak ada yang beri amplop. Sunan Kalijaga itu malah mengeluarkan uangnya untuk bikin wayang, mengeluarkan uangnya untuk bikin gamelan, mengeluarkan uangnya untuk para penonton, dikasih ongkos oleh dia. Maka Anda nanti harus kaya, harus pinter, harus usaha untuk berdakwah mengajak pada Islam yang mulia ini. Kalau ada orang yang beriman benar-benar, orang yang ingin benar-benar mengajak kepada Islam yang baik dan benar. Jelas ya? Itulah, Anda harus meniru, meneladani strategi semuanya yang baik-baik itu adalah untuk kebaikan Islam. Anda harus meneruskan perjuangan. Perjuangan belum selesai perjuangannya. Nah, maka sebelumnya silakan untuk melonggarkan otak sama badan Anda yang biar nggak jenuh gitu ya. Silakan tepuk semangat, bisa nggak? Bisa. Kita udah dari semangat. Silakan. Tepuk semangat, sok. Kita udah dari Pipin. Silakan. Tepuk semangat. Ya. Ya. Ini hanya untuk melonggarkan otak ya. Habis diskusi biar nggak tegang, udah kayak gini ya. Nah, itulah tadi tentang strategi dakwah Wali Songo. Untuk pertemuan ke depan nanti akan dibahas tentang peran Wali Songo dalam membentuk peradaban Indonesia. Karena apa? Ajaran para wali ini sudah menyatu dalam pribadi bangsa ini, sehingga apa? Membentuk peradaban Indonesia. Adanya batik. Siapa batik yang menemukan batik? Sunan Kalijaga. Alat pertanian, mainan anak juga itu para wali yang pertama kali merintis dakwah Islam
pada abad 14 ketika itu, sehingga membentuk karakter bangsa kita ini. Nah itulah ya kesimpulannya itu ya. Yang penting minggu depan semangat lagi, kita harus bertemu lagi pada materi berikutnya ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.